Akhirnya kabar yang selama ini ditunggu-tunggu ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia benar-benar datang juga. Bukan HA, bukan wacana, bukan janji kosong. Dana pesangon, dana pensiun resmi mulai dicairkan minggu ini. Ya, minggu ini. Buat kamu yang selama ini bertanya, kapan sih cairnya? Saya termasuk penerima gaya, atau bahkan sudah hampir putus asa. Karena kabar simpang siur yang beredar di grup WhatsApp. Sekarang saatnya kamu simak baik-baik. Di video ini kita akan bahas secara tuntas dan jelas. Siapa saja yang berhak menerima dana pesangon dana pensiun kali ini? Dari instansi mana saja penerima itu berasal? Kapan tepatnya dana itu mulai ditransfer ke rekening? Dan bagaimana cara mengecek apakah kamu termasuk dalam daftar penerima tersebut? Kita tahu banyak dari kamu yang sudah mengabdi puluhan tahun, baik sebagai PNS, SN ataupun karyawan BUMN. Dan sekarang, sudah waktunya untuk menerima hak kamu. Nah, tapi yang bikin bingung info resminya sering kali terlambat, nggak jelas, atau bahkan sulit diakses. Banyak juga yang sudah bolak-balik ke bank, ke kantor instansi, tapi tetap belum dapat kejelasan. Nah, itulah kenapa video ini penting, karena kami sudah merangkum dari berbagai sumber resmi dan terpercaya, dan akan kita jabarkan dengan bahasa yang gampang dimengerti, bukan bahasa teknis yang bikin bingung. Ini bukan hanya soal uang pesangon, tapi soal hak kamu yang harus dibayarkan setelah masa kerja panjang yang penuh pengorbanan. Dan buat kamu yang belum tahu, tahun ini pencairan dana dilakukan dengan sistem digital disbursement, alias langsung masuk rekening kamu, tanpa perlu datang atau antri ke kantor. Tapi ada syarat dan ketentuan tertentu yang perlu kamu penuhi. Dan disinilah banyak orang yang sering kelewat info penting. Jangan sampai kamu jadi salah satu yang telah terima dana hanya karena kurang info. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai akhir, karena di bagian selanjutnya kita akan tampilkan daftar lengkap penerima tahap. Pertama, termasuk nama-nama instansi dan wilayahnya, serta link resmi pengecekan status penerima. Kalau kamu atau orang tua kamu, atau bahkan tetangga kamu merasa masuk dalam kategori ini, pastikan info ini nggak berhenti di kamu. Share video ini sekarang juga karena bisa jadi hari ini adalah hari penting yang ditanggu-tanggu selama ini. Jadi, langsung saja kita mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan. Kapan tepatnya dana pesangon dana pensiun ini cair? Nah, sesuai dengan pernyataan resmi dari pihak yang berwenang, proses pencairan sudah mulai berjalan dari hari Senin minggu ini. Artinya secara bertahap, penerima manfaat sudah bisa melihat saldo rekening. Mereka bertambah mulai hari ini atau dalam beberapa hari ke depan. Tapi ingat ya, karena proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, enggak semua orang akan langsung menerima di hari yang sama. Beberapa orang mungkin akan terima lebih dulu, sementara lainnya menyusul di hari-hari berikutnya. Hal ini sangat wajar, apalagi kalau melihat jumlah penerima yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia. Proses pencairan kali ini menggunakan sistem disbursement digital. Jadi, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus antre panjang, dan tanpa formulir ribet. Tapi tetap saja, ada beberapa hal yang harus dipastikan sebelum dana benar-benar masuk. Salah satunya adalah bahwa data rekening yang kamu miliki harus benar-benar sesuai dengan data yang tercatat di sistem. Kalau misalnya ada nama yang typo, nomor rekening yang salah, atau rekening sudah tidak aktif, besar kemungkinan proses pencairan akan tertunda. Makanya tinggal buat kamu sih untuk mengecek ulang data kamu sekarang juga. Terutama kalau kamu sudah merasa termasuk dalam daftar penerima. Sekarang siapa saja sebenarnya yang berhak menerima pencairan dana ini? Jadi, dana ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah pensiun atau telah diberhentikan secara resmi dari instansi pemerintahan BUMN atau lembaga negara lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam program pensiun tertentu, serta beberapa kategori khusus, seperti pegawai honorer yang sudah memenuhi syarat masa kerja. Nah, untuk tahun ini, pencairan fokus pada dua kelompok besar. Pertama adalah para pensiunan yang sudah mengurus administrasi lengkap dan lolos verifikasi. Kedua adalah mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pensiun dini karena restrukturisasi organisasi atau efisiensi anggaran. Beberapa instansi yang sudah dipastikan mulai mencairkan dana kepada pegawainya, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, Telkom, dan beberapa perusahaan daerah yang sebelumnya melakukan rasionalisasi pegawai. Untuk wilayah hampir semua provinsi sudah masuk tahap pencairan. Tapi memang dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Wilayah-wilayah lain akan menyusul dalam minggu-minggu ini. Jadi kalau kamu belum menerima, itu bukan berarti kamu nggak masuk daftar. Bisa jadi hanya menunggu giliran saja. Yang menarik adalah,
Untuk pertama kalinya, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah bank nasional dan bank daerah dalam hal penyaluran ini. Beberapa bank yang terlibat antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta bank pembangunan daerah seperti Bank DKI, Bank Jabar Banten, Banjeng, dan lainnya. Ini membuat prosesnya jadi lebih cepat dan terintegrasi. Apalagi sekarang semua sistem perbankan sudah terhubung dengan data dari Badan Kepegawaian Negara dan instansi masing-masing. Jadi, buat kamu yang rekeningnya terdaftar di bank-bank tersebut, kemungkinan besar kamu akan terima lebih awal. Tapi tentu saja ada hal-hal yang harus kamu pastikan dulu sebelum berharap dana masuk. Yang pertama dan paling penting adalah memastikan bahwa kamu memang termasuk dalam daftar penerima tahap ini. Nah, ini dia bagian yang bikin banyak orang bingung. Karena daftar ini memang tidak dipublikasikan secara terbuka satu persatu ke media sosial, melainkan melalui jalur resmi masing-masing instansi. Untuk Sumeng, taunya Kamel, kamu bisa cek melalui portal resmi instansi tempat kamu pernah bekerja, atau melalui email resmi. Jika kamu pernah mengisi formulir digital pensiun sebelumnya, beberapa instansi juga mengirimkan notifikasi via SMS atau WhatsApp resmi, tapi hati-hati ya, pastikan pesan yang kamu terima itu benar-benar dari sumber resmi. Jangan sampai ketipu oknum atau penipuan berkedok pencairan dana pensiun. Dan ngomong-ngomong soal penipuan, sekarang memang lagi marak banget modus penipuan berkedok verifikasi dana pensiun. Mereka biasanya akan minta data pribadi seperti NIK, nomor rekening, bahkan kode OTP yang seharusnya rahasia. Jadi, sekali lagi kalau kamu dapat pesan atau telepon yang mengatasnamakan instansi pemerintah tapi nadanya mendesak atau minta transfer uang dulu untuk mempercepat pencairan, bisa dipastikan itu penipuan. Ingat, pencairan dana pesangon dan pensiun tidak dipungut biaya apapun. Prosesnya gratis dan langsung masuk rekening yang terdaftar. Lalu gimana kalau kamu belum dapat info apapun sampai sekarang? Apakah itu berarti kamu tidak termasuk penerima? Belum tentu. Karena banyak juga kasus di mana orang sebenarnya termasuk penerima, tapi datanya belum terupdate di sistem. Misalnya kamu pindah alamat, ganti nomor HP, atau bahkan rekening banknya tutup dan diganti yang baru, tapi belum dilaporkan ke pihak instansi, atau tidak diinput ulang dalam sistem. Nah, inilah pentingnya untuk melakukan konfirmasi manual. Beberapa instansi menyediakan hotline khusus untuk menanyakan status pencairan, dan kamu bisa langsung telepon atau kirim ke bagian kepegawaian atau keuangan di instansi tempat kamu terakhir bekerja. Kalau kamu sudah merasa memenuhi syarat dan masih belum menerima dana, kamu juga bisa datang langsung ke kantor cabang bank yang bekerja sama, terutama kalau kamu punya bukti surat pensiun atau surat pemutusan hubungan kerja yang sah. Biasanya bank akan membantu mengecek apakah namamu sudah masuk sistem pencairan atau belum. Beberapa bank bahkan menyediakan layanan verifikasi langsung di counter tertentu. Jadi, kamu bisa datang dengan membawa KTP, buku tabungan, dan dokumen pendukung. Lalu, petugas akan bantu cek status pencairanmu. Selain itu, jangan lupa juga bahwa jumlah dana yang diterima tiap orang bisa berbeda-beda, tergantung masa kerja, jabatan terakhir, serta status kepegawaian. Jadi jangan kaget kalau teman kamu yang dulu kerja bareng dapat jumlah lebih besar atau lebih kecil dari kamu. Itu hal yang wajar dan sudah dihitung sesuai formula yang ditetapkan pemerintah dan instansi masing-masing. Dana pesangon biasanya dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, tunjangan masa kerja, serta tambahan lain jika ada kompensasi tertentu. Sementara dana pensiun dihitung berdasarkan skema program pensiun yang diikuti selama masa kerja. Beberapa orang juga akan menerima tambahan dari iuran pensiun mandiri, terutama jika ikut program seperti Taspen, DPN BUMN, atau BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, satu hal yang juga perlu kamu tahu. Pencairan ini tidak hanya berlaku untuk individu yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, jika pegawai yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka dana pensiun atau pesangonnya akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Tapi tentu saja prosesnya sedikit lebih panjang karena butuh dokumen seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan legalisasi dari kelurahan atau kecamatan. Kalau kamu adalah anak atau pasangan dari seseorang yang sudah wafat, dan kamu merasa orang tua atau pasanganmu berhak atas dana pensiun ini, segera urus dokumennya ke instansi terkait selama beberapa hari ke depan. Crazy! Kami juga akan terus update perkembangan terbaru soal pencairan ini, termasuk info tambahan mengenai gelombang berikutnya, perubahan kebijakan, dan panduan klaim untuk mereka yang belum menerima. Jadi, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena dalam waktu dekat, kami akan buat juga tutorial langkah demi langkah cara cek status penerima dana pensiun secara online, lengkap dengan tampilan situs dan form yang harus kamu isi. Terakhir pesan dari kami. Apapun nominal yang kamu terima, gunakan dana itu sebaik mungkin,
karena ini adalah hasil dari kerja keras dan pengabdian selama bertahun-tahun. Jangan langsung habiskan untuk hal-hal konsumtif. Kalau bisa, sebagian disisihkan untuk dana darurat, sebagian lagi untuk investasi jangka panjang atau usaha kecil yang bisa menopang kehidupan di masa pensiun. Dan yang paling penting, jangan sampai tertipu. Gunakan hanya jalur resmi dan jangan pernah berikan data penting kamu ke pihak yang tidak jelas. Ya,